Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang kelas Ujung Gading. Kali ini Bapak akan membuat video tentang materi perkuliahan kita untuk pertemuan ke-9 ya. Pertemuan video yang sebelumnya adalah pertemuan ke-7 untuk materi pertemuan ke-7. Kemudian setelah itu kita melakukan pertemuan ke-8, itu UTS ya, ujian tengah semester, itu dihitung sebagai pertemuan ke-8. Dan ini adalah pertemuan ke-9. Nanti siang jam 1 kita akan melakukan tatap muka untuk melakukan pertemuan yang ke-10. Sehingga sesuai dengan jadwal bahwa pada hari ini atau pada minggu ini kita sudah harus melaksanakan perkuliahan hingga pertemuan ke-10. Oke, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku biaya. Jadi apa yang dimaksud dengan perilaku biaya ini? Nah, ini adalah istilah yang menggambarkan bahwa apakah suatu biaya aktivitas gitu ya, biaya yang dibebankan atau biaya yang berkenaan dengan suatu aktivitas tertentu itu, apakah itu biaya tetap atau biaya variabel. Nah, di sini akan kita berikan nanti contoh-contoh ya. Ternyata yang tadinya biaya itu bersifat biaya tetap ya, biaya tetap, tapi dengan kondisi tertentu, pada kondisi tertentu dia bisa saja berubah menjadi biaya variabel, artinya yang berubah. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya adalah merupakan biaya variabel, namun karena kondisi tertentu dia berubah menjadi biaya tetap. Nah, seperti itu. Teori ekonomi, para teoritis di bidang ekonomi mengatakan bahwa semua biaya, apakah itu biaya tetap atau biaya apapun dia, untuk jangka panjang, jangka waktu yang lama, semuanya adalah biaya variabel. Karena apa? Karena perubahan akan senantiasa terjadi dalam waktu jangka panjang. Perubahan itu akan selalu terjadi di dalam jangka panjang. Harga-harga misalnya, dia akan berubah dalam jangka panjang. Misal ya, contoh fotokopi kemarin ya. Misalkan kalau tahun lalu harga per lembar itu hanya katakanlah satu rem itu 35.000. Nah, tahun ini naik menjadi 40.000. Nah, tentu kalau biaya fotokopi satu bulan itu misalkan satu rem memerlukan satu rem kertas, berarti adalah 35.000 kalau untuk tahun kemarin, sepanjang tahun ya, dari Januari sampai Desember misalnya. Namun karena tahun ini mengalami kenaikan harga menjadi 45.000 per rem misalnya, maka secara jangka panjang, artinya tahun lalu dengan tahun ini, itu sudah berubah biaya itu. Berubah. Jadi sesuatu biaya yang berubah adalah disebut dengan biaya variabel. Begitu juga tahun depan, tahun berikutnya, harga-harga akan naik terus. Nah, kenaikan, perubahan harga-harga dalam waktu jangka panjang ini adalah menunjukkan bahwa seluruh biaya itu pada akhirnya adalah biaya variabel. Itulah pada prinsipnya ya. Kemudian kita ambil sebuah contoh ya, pabrik misalnya, katakanlah pabrik sepatu ya, pabrik sepatu Bata misalnya, sepatu Bata, atau pabrik sepatu Adidas misalnya, yang pabriknya ada di Cikarang, Jakarta, Jawa Barat misalnya. Dia adalah di dalam memproduksi, kalau zaman dulu listrik ini kan tidak pakai token ya,
tapi pakai meteran yang dihitung berdasarkan pemakaian. Nah, kalau sekarang ini kan sudah pakai token ya, sudah pakai kartu. Kalau dulu enggak. Nah, di zaman dulu listrik itu ada namanya biaya abodemen. Jadi rekening listrik itu ada dua jenis biaya. Satu biaya abodemen, yang kedua adalah biaya pemakaian daya. Nah, biaya pemakaian daya ini adalah sesuai dengan banyaknya listrik yang dipakai. Sedangkan abodemen sifatnya tetap dia. Nah, misalkan kalau untuk listrik ya, dengan kapasitas katakanlah 2300 watt, abodemennya katakan 200 perak. 200 perak. Berarti yang 200 perak setiap bulan ya. Berarti biaya abodemen untuk pabrik yang menggunakan listrik dengan kapasitas 2300, maka abodemen itu masuk sebagai biaya tetap. Kemudian misalkan pabrik itu kapasitasnya meningkat, kapasitas pabrik sepatu ini meningkat, sehingga tidak cukup lagi listriknya kapasitas 2300 watt, harus ditingkatkan menjadi kapasitas katakan 5000 watt. Kalau ada kenaikan kapasitas listrik itu, tentu biaya abodemen juga naik. Kalau yang 2300 itu abodemennya cuma 200, mungkin saja kalau sudah 5000 watt, abodemennya menjadi 500 misalnya, 500 ribu. Nah, oleh karena itu, dengan yang tadinya biaya abodemen inilah biaya tetap, nah, karena ada perubahan kondisi di mana kapasitas pabrik meningkat, kapasitas listrik juga ditingkatkan, maka biaya abodemen ini berubah. Yang tadinya 200 per bulan menjadi 500 per bulan, 500 ribu per bulan. Nah, berarti ada perubahan. Nah, dalam jangka panjang, dengan adanya kondisi perubahan kapasitas mesin dan peningkatan kapasitas meteran listrik, maka biaya abodemen yang tadinya biaya tetap secara jangka panjang dia merupakan biaya variabel. Nah, seperti itu ya. Paham ya, insya Allah ya. Insya Allah paham ya. Nah, contoh lain. Misalkan pabrik. Kalau yang tadi biaya tetap yang jangka panjang bisa berubah menjadi biaya variabel yang tadi ya. Ini contoh lain nih. Contoh lain adalah sebuah pabrik. Masih contoh pabrik. Misalkan pabrik ini karena pabriknya besar, pabrik sepatu yang besar gitu ya, jumlahnya kapasitas produknya mungkin ratusan ribu pasang per hari gitu ya. Maka ada namanya biaya upah membuat, upah pengerjaan sepatu itu, namanya upah. Nah, upah ini adalah variabel karena dia dibebankan sesuai dengan banyaknya yang dikerjakan. Nah, karena upah ini adalah per pasang sepatu. Satu pasang katakan misalkan 2000. Nah, kalau 10 pasang berarti 20.000. Nah, jadi berubah-ubah dia. Jadi upah membuat sepatu ini adalah biaya variabel. Nah, ini karyawannya misalkan besar, ada 3.000 orang gitu misalnya, karena pabriknya besar. Lalu suatu ketika terjadi krisis, kondisi ekonomi memburuk, sehingga sepatu-sepatu ini macet penjualannya. Nah, oleh karena itu produksi sepatu diturunkan, dikurangi jumlah produksi, sehingga tenaga kerja sudah terlalu banyak. Percuma punya tenaga kerja 3.000, mungkin hanya butuh 2.000 misalnya. Nah, berarti apakah yang 1.000 ini yang tidak diperlukan lagi akan di PHK? Nah, ini tentu tunggu dulu, akan berhadapan dengan peraturan pemerintah yang tidak boleh semena-mena melakukan PHK.
harus diajukan dulu, kemudian diteliti dulu, diperiksa, memang benar dia harus di PHK, maka mungkin baru boleh. Mungkin prosesnya butuh waktu 1 tahun misalnya, 12 bulan. Nah, maka tentu sebelum ada izin dilakukan PHK, maka pabrik ini juga harus tetap membayar upah. Nah, upah tadi yang sifatnya berupa variabel, biaya variabel, karena pabrik tidak boleh mem-PHK mereka, pabrik juga tetap harus membayar gaji mereka, tidak boleh dikurangi, maka gaji yang tadinya bersifat variabel itu menjadi tetap, tidak berubah dia. Meskipun jumlah produksi turun karena pabrik memang menurunkan jumlah produksi karena tidak laku, barang dijual itu nggak laku, tentu diproduksi juga akan dikurangi, produksi dikurangi. Nah, pengurangan jumlah produksi ini harusnya kan menurunkan biaya upah, karena tadi upah merupakan biaya variabel yang berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksi. Nah, ini karena ada situasi kondisi krisis tidak diperbolehkan langsung melakukan PHK, maka gaji karyawan yang tidak melakukan pekerjaan itu tetap dibayar. Maka artinya biaya upah itu tetap nggak berubah meskipun produksi berubah. Berarti menjadi biaya tetap. Yang tadinya biaya variabel menjadi biaya tetap. Ini contoh untuk perubahan atau perilaku biaya variabel yang menjadi biaya tetap karena kondisi tertentu. Mahasiswa sekalian, istilah biaya ini ada juga biaya yang sifatnya linear. Nah, yang linear itu adalah biaya variabel tadi, upah misalnya. Nah, dengan kenaikan jumlah produksi pada jumlah tertentu, maka upah pun akan naik proporsional. Upah membuat sepatu misalkan 1 butir adalah 2.000, maka kalau dia buat 10 adalah 20.000. Kalau dia buat 20 tentu menjadi 40.000. Jadi tingkat kenaikannya itu paralel. Nah, linear dia, linear. Jadi bertambah upah itu sejalan dengan bertambahnya jumlah produk yang dikerjakan. Nah, itu disebut dengan biaya yang bersifat linear. Nah, biaya variabel linear. Nah. Oke, kita lanjutkan dengan ada lagi yang disebut dengan perilaku biaya step. Nah, berstep-step, bertingkat-tingkat ya. Step itu artinya berperiode dia, berjenjang gitu ya. Perilaku biaya step ini adalah berubah atau bertambah sesuai tingkat produksi tertentu dalam jumlah tertentu. Nah, contoh nih, biaya listrik yang bersumber dari dinamo yang digerakkan oleh kompresor. Nah, bila kapasitas produksinya misalkan hanya 10-20 unit barang, maka kompresornya cukup dengan kompresor yang 3 kVA. Namun bila produksinya adalah 30-40 unit, maka kompresor harus dinaikkan menjadi 5 kompresor 5 kVA. Berarti pemakaian listrik untuk 3 kVA dengan 5 kVA tentu berbeda, lebih tinggi yang 5 kVA. Nah, di sini terlihat ada step. Untuk step produksi antara 10 sampai 20, nah, bisa 11, bisa 13, bisa 15, bisa 17. Artinya pokoknya antara 10 sampai 20 itu biayanya, biaya listrik untuk kompresor itu adalah tetap sebesar, katakanlah misalkan 200.000 misalnya, 200.000. Nah, tapi begitu ada peningkatan kompresor yang digunakan menjadi kompresor yang ukurannya 5 kVA, maka tentu listrik yang dipakai juga akan naik. Nah, katakanlah 800.000 misalnya. Nah, jadi untuk kalau kapasitas produksinya 30 sampai 40, 31, 35, 37 misalnya sampai 40, dia cukup menggunakan kompresor dengan kapasitas 5 kVA. Nah, jadi pada kontinum itu,
pada rentang itu, rentang 30 sampai 40, maka biaya listriknya sama. Begitu juga kalau 10 sampai 20 untuk rentang itu, maka biaya listriknya sama. Nah, itu disebut dengan step atau berjenjang gitu ya. Mahasiswa sekalian, tentu selain biaya tetap, biaya variabel, ada juga biaya campuran ya. Biaya campuran seperti minggu kemarin kita sampaikan, ada biaya campuran contoh mesin fotokopi itu ya. Nah, ada sewa, kemudian ada biaya mengkopi per lembar. Nah, itu berarti ada unsur biaya tetapnya, ada unsur biaya variabel. Nah, yang seperti itu disebut dengan biaya campuran. Mahasiswa sekalian, ada kalanya ya. Biasanya kan